Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-250. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian kaki-kaki kuda itu telah berderap menyusur lereng-lereng perbukitan, menyusup di antara semak-semak yang rimbun dan liar, sepanjang jalan sempit menuju ke Pucang Kembar. Di tangan kanannya tergenggam sebatang tombak pendek yang masih berada di selongsongnya. Orang itu adalah Ki Arkopati yang bergelar di Gede Menoreh. Ia ingin sampai ke tempat yang telah dijanjikan sebelum saat purnama naik. Ia tidak mau terlambat meskipun hanya sepenginang. Karena itu maka ia berpacu semakin cepat. Suara derap kaki kudanya menggelepar di lereng bukit-bukit yang terjal. Matahari di langit menjadi semakin rendah. Kini telah menyentuh punggung bukit di sebelah barat. Sebentar lagi matahari itu akan tenggelam, dan sebentar pula hari akan menjadi semakin gelap. Sejenak kemudian akan segera disusul oleh saat purnama yang akan naik di ujung timur. Kuda Ki Arkopati berlari semakin kencang, meluncur dari selatan ke utara. Di sepanjang perjalanannya, pikiran dan angan-angan Ki Arkopati telah hinggap pada pertemuan yang akan datang, meloncat-loncat di antara kenangan masa lampaunya pada kesempatan yang serupa. Jalan ke Pucang Kembar yang dilaluinya kini sama sekali tidak berubah seperti saat ia melampauinya beberapa puluh tahun yang lampau. Jalan sempit yang dahulu disusurinya adalah jalan sempit ini pula. Ketika itu, ia menjinjing tombak pula seperti saat ini. Tetapi tombak yang dibawanya kini bukan tombaknya beberapa puluh tahun yang lampau. Hatinya berdesir ketika terbayang di rongga matanya senjata Kitambak Wedi yang gegirisi. Sepasang senjata yang bermata rangkap, sehingga ujung tombaknya waktu itu harus melawan 4 ujung mata senjata yang mengerikan dari sepasang nenggala Kitambak Wedi. Tanpa sesadarnya, Ki Arkopati memandangi selongsong senjatanya. Namun perlahan-lahan ia bergumam kepada diri sendiri. Tidak ada bedanya, meskipun tombak ini bukan tombakku sendiri. Pucang Kembar semakin lama menjadi semakin dekat. Matahari pun sudah semakin dalam membenam di balik bukit. Sisa-sisa cahayanya yang kemerah-merahan masih menyangkut di pinggir mega yang berarak di langit yang biru bersih. Ki Arkopati menengadahkan wajahnya. Dilihatnya kesuraman yang kelabu perlahan-lahan menurun menyelubungi puncak perbukitan. Sehingga dengan demikian, kudanya berpacu semakin laju. Demikian asiknya, kepala tanah perdikan Menoreh itu terpukau oleh kemungkinan yang bakal datang. Sehingga ia sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 pasang mata sedang mengawasinya dari balik gerumbul beberapa langkah dari jalan yang dilaluinya.
Ketika salah seorang dari mereka mencoba bergerak, maka yang seorang segera menggamitnya sambil menggoyangkan kepalanya. Keduanya kemudian terdiam. Hanya mata mereka sajalah yang bergerak mengikuti derap kuda yang laju meninggalkan debu yang putih menghambur di atas jalan yang dilaluinya itu. Ketika kuda itu telah hilang di kejauhan, maka mereka berdua yang sedang mengintip di balik rimbunnya dedaunan itu pun segera keluar dari persembunyiannya. "Itukah yang bernama Argopati?" bertanya yang seorang. Yang lain menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, orang itulah yang bernama Argopati dan bergelar Ki Gede Menoreh." Orang yang pertama mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Ia menepati janjinya. Pada saat purnama naik, ia pasti sudah berada di bawah pucang kembar. Tidak terpikir olehnya untuk ingkar atau justru berkhianat. Ia adalah seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai harga dirinya dan sifat-sifat kesatria. Jarang orang yang berpegang teguh pada pendirian yang demikian, meskipun keadaan tanah perdikan ini sedang goncang." Orang yang pertama masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Ki Argopati benar-benar pergi ke pucang kembar seorang diri. Aku sudah menduga ia akan pergi seorang diri." Yang lain mengangguk-angguk lagi. "Lalu, apakah kita akan pergi ke pucang kembar pula?" "Iya, bukankah kita memang akan pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi? Marilah, kita jangan terlambat. Kita tidak naik kuda seperti Argopati. Kita tidak mau kehilangan pertunjukan ini sejak dari permulaan sekali. Marilah, kita dapat memintas. Kita menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar, sehingga kita tidak akan tertinggal terlampau jauh dari Ki Argopati." Yang lain tidak menjawab, tetapi mereka pun kemudian segera melangkahkan kaki mereka, menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar dan hilang di dalam kemuraman senja. Dari arah yang lain Ki Tambak Wedi berjalan dengan tergesa-gesa pula menuju ke bawah pucang kembar sambil menjinjing senjatanya yang mendebarkan jantung. Tetapi ia kini tidak membawa sepasang. Ia hanya tinggal mempunyai sebatang, karena yang sebatang telah tertinggal di Sangkal Putung. Bahkan pernah dibawa oleh Kiai Gringsing. Namun ia sama sekali tidak menjadi gelisah bahwa ia harus melawan Argopati dengan sebatang senjatanya itu. Tetapi ternyata di dalam perjalanan itu, Ki Tambak Wedi tidak hanya berjalan seorang diri. Di belakangnya berjalan dua orang yang bertubuh kekar, berbulu lebat di dadanya, yang seorang berambut panjang terurai di bawah ikat kepalanya, sedang yang seorang lagi justru hampir tidak berambut karena botaknya yang memenuhi sebagian besar dari kepalanya. Ikat kepalanya sama sekali tidak dikenakannya di atas botaknya, tetapi disangkutkannya saja di atas pundaknya. "Apakah kau yakin bahwa Argopati akan mendatangi seorang diri?" bertanya orang yang berkepala botak. "Iya," jawab Ki Tambak Wedi. "Aku tidak yakin," sahut yang berambut panjang. "Mungkin ia akan menjebakmu." Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya. "Tidak, ia tidak akan berbuat demikian." "Tetapi kaulah yang berbuat demikian," sambung yang berkepala botak. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, lalu jawabnya,
Aku terpaksa berbuat demikian untuk menyelamatkan tanah ini. Kalau Argopati telah tidak ada, maka tidak akan seorang pun yang berani mengambil alih pemerintahan, kecuali satu-satunya terah Argopati, Siddhanti. Dengan demikian, pertumpahan darah akan terhindarkan. Memang kita harus berkorban. Kali ini, korban itu kebetulan adalah Argopati. Dan mungkin korban lain yang tidak kalah pentingnya adalah justru harga diriku sendiri. Tetapi aku memandang kepentingan yang jauh lebih besar dari harga diri seorang Tambakwadi. Kedua orang kawan Ki Tambakwadi itu mengerutkan keningnya. Sejenak mereka berdiam diri, tetapi mereka tidak dapat mengerti jalan pikiran Ki Tambakwadi itu. Sehingga salah seorang dari mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, oh, kau aneh Ki Tambakwadi. Jalan pikiranmu memang berbelit-belit. Kalau kau memang tidak ingin terjadi pertumpahan darah, kenapa kau tidak berusaha mencegah muridmu, anak Argopati itu, untuk memberontak terhadap ayahnya? Itu jalan yang paling mudah yang dapat kau tempuh daripada jalan yang kau pilih sekarang." "Itu tidak mungkin," sahut Ki Tambakwadi. "Dengan demikian, keadaan tanah ini akan tetap seperti sekarang dari hari-hari yang lampau. Rakyat menoreh ingin mendapatkan nafas baru di atas tanah perdikan ini." Tiba-tiba orang yang lain yang berkepala botak berkata, "Aku tidak peduli apa saja yang sedang berkecamuk di atas tanah ini. Aku sama sekali tidak peduli apakah kau korbankan harga dirimu, bahkan nyawamu sama sekali. Tetapi peristiwa ini membuat aku menjadi gembira. Aku akan menerima upah darimu, sementara aku akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh. Sudah lama aku tidak melibatkan diri dalam perkelahian yang ribut seperti apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Mudah-mudahan aku akan berhasil membunuh Argopati." Kawannya yang berambut panjang mengerutkan dahinya. Katanya, "Kenapa kau tidak yakin? Meskipun aku dan kau tidak dapat melawannya seorang demi seorang, tetapi kita akan merupakan unsur penentu di dalam perkelahian yang akan datang. Kita mengharap bahwa Ki Tambakwadi dan Argopati akan merupakan kekuatan yang seimbang. Maka kehadiran kita akan menjadi penyebab bahwa keseimbangan itu akan goyah dan Argopati akan dapat kita selesaikan." "Ah, itu jangan kau ragukan lagi," berkata Ki Tambakwadi. "Seandainya Argopati membawa beberapa orang kawan, maka sepasukan kecil di belakang kita akan menyelesaikannya." Kedua kawan-kawannya itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Semua rencana itu sudah siap dan meyakinkan. Argopati tidak akan dapat keluar lagi dari jebakan mereka. Sejenak kemudian mereka berhenti. Ki Tambakwadi memberi isyarat kepada mereka agar mereka tidak berjalan bersamanya. Keduanya harus memilih jalan lain supaya mereka dapat mencapai tempat yang mereka tentukan tanpa diketahui oleh Ki Argopati. Kedua orang itu segera memisahkan diri dan masuk ke dalam gerumbul di pinggir jalan. Mereka mencari jalan sendiri untuk mencapai Pucang Kembar. Tugas mereka adalah membantu Ki Tambakwadi memusnahkan Ki Gede Menoreh. Bukan saja sekedar mereka berdua, tetapi di belakang mereka masih ada sepasukan kecil yang terdiri dari sebagian orang-orang Menoreh sendiri dan sebagian lagi orang-orang dari luar yang sengaja diundang oleh Ki Tambakwadi, Siddhanti dan Argojoyo. Tetapi rencana Ki Tambakwadi ternyata jauh lebih besar dari kedua rencana yang akan saling mengisi itu. Bukan hanya sekedar rencana yang dipersiapkan untuk membunuh Argopati.
Tetapi sementara itu, si Danti pun telah sibuk bersama Argojoyo. Sepeninggal Ki Tambakwedi, maka si Danti dan Argojoyo telah menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kesatuan rencana Ki Tambakwedi. Mereka menyiapkan sebagian besar dari kekuatannya. Menurut Ki Tambakwedi, si Danti dan Argojoyo malam itu juga harus dapat merebut padukuhan induk dari tanah Perdikan Menoreh. Mereka sadar bahwa seandainya benar-benar terjadi peperangan antara dua kekuatan yang ada di Menoreh, maka peperangan itu tidak akan dapat selesai sehari dua hari. Tetapi peperangan itu akan dapat menjadi jauh lebih cepat selesai apabila padukuhan induk segera dapat direbutnya. Pasukan Argopati yang telah kehilangan pimpinannya pasti akan pecah tercerai-berai, sehingga untuk membangun satu kekuatan yang utuh pasti akan sangat sulit. Apakah kita akan mulai sekarang, Paman? Bertanya si Danti. Jangan terlampau tergesa-gesa. Kita mulai setelah Purnama naik di atas Cakrawala. Kita mengharap bahwa Kakang Argopati sudah terikat dalam sebuah perang tanding dengan Ki Tambakwedi, supaya Kakang Argopati tidak sempat mengetahui apa yang terjadi sepeninggalnya. Seandainya seseorang pergi melaporkan kepadanya atau tanda-tanda lainnya, maka itu akan berakibat terlampau jelek pula bagi Kakang Argopati. Dengan demikian, ia akan kehilangan pemusatan perhatiannya atas perang tanding itu, sehingga kematiannya pun akan menjadi lebih cepat. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang demikianlah maksud Ki Tambakwedi. Malam ini juga mereka harus mendapat kepastian bahwa mereka akan berhasil menguasai tanah Perdikan Menoreh, meskipun penyelesaiannya masih memerlukan waktu. Tetapi bagi si Danti, waktu rasa-rasanya berjalan terlampau lambat. Matahari yang telah hilang di balik pegunungan masih saja meninggalkan sinar yang cerah di langit. Namun kemuraman senja pun semakin lama menjadi semakin muram. Matahari menjadi semakin dalam terbenam, sehingga akhirnya sisa-sisa sinarnya sama sekali sudah tidak lagi dapat menerangi lereng Bukit Menoreh. Kita harus bersiap, Paman, berkata si Danti. Sebentar lagi, Purnama pasti akan naik. Iya, kita akan bersiap, jawab pamannya. Yang mula-mula harus berangkat adalah pasukan kecil yang harus meyakinkan bahwa Kakang Argopati pasti akan terbunuh di bawah Pucang Kembar. Pasukan itu sudah lama siap. Nah, lepaskanlah, biarkanlah mereka berangkat. Si Danti pun segera memerintahkan bagi pasukan kecil yang akan pergi ke Pucang Kembar, pasukan yang mendapat tugas khusus apabila Ki Tambakwedi dan kedua orang kawannya tidak segera berhasil menyelesaikan Ki Argopati, maka adalah menjadi tugas pasukan kecil itu untuk segera bertindak. Juga seandainya Ki Argopati membawa beberapa orang pengawalnya, maka semuanya harus ditumpas. Ketika pasukan kecil itu sudah berangkat, maka si Danti segera mempersiapkan induk pasukannya. Induk pasukannya inilah yang nanti harus langsung masuk ke padukuhan induk dan mendudukinya. Meskipun peperangan masih akan berlangsung terus, namun dengan menduduki padukuhan induk, maka si Danti sudah mempunyai alas yang kuat menuju ke arah kemenangannya. Pada saat si Danti mempersiapkan pasukannya yang cukup kuat untuk langsung menusuk jantung tanah Perdikan Menoreh, maka kuda yang membawa Ki Argopati telah naik memanjat tebing, sebuah puntuk kecil lereng bukit. Di atas puntuk itu,
berdiri 2 batang pohon pucang, sehingga pondok itu disebut Pucang Kembar. Di bawah sepasang pohon pucang itu terbentang sebuah dataran yang tidak terlampau luas, ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan pohon-pohon perdu yang rimbun. Di bawah sepasang pohon pucang itulah Ki Argopati berjanji untuk menemui Ki Tambak-Wedi dalam perang tanding, seperti yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lampau. Ketika kaki-kaki kudanya berderap di bawah sepasang pucang itu, hati Ki Argopati berdesir. Hatinya telah dilanda oleh arus kenangan lama, seolah-olah terguncang dengan dahsyatnya di dalam dadanya. Dan kini ia sekali lagi akan melakukannya dengan orang yang sama dan di tempat yang sama. Ki Argopati kemudian meloncat turun dari punggung kudanya. Dituntunnya kudanya ke arah sebatang pohon perdu dan mengikatnya di sana. Kemudian perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya ke bawah sepasang pucang kembar itu kembali. "Aku tidak terlambat," gumamnya perlahan sekali. Disapunya keadaan di sekitarnya yang telah mulai suram dengan pandangan matanya. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ki Tambak-Wedi pun masih belum tampak olehnya. Dengan tenangnya Ki Argopati menyandarkan dirinya pada sebatang dari sepasang pohon pucang itu. Perlahan-lahan tangannya mengangkat senjatanya dan melepas selongsongnya, kemudian melipatnya. Namun ketika terasa olehnya landaian tombaknya, maka sekali lagi dadanya berdesir. Tiba-tiba saja ia menyadari bahwa ia akan berkelahi dengan senjata yang kurang dikenalnya. Ia masih biasa mempergunakan tombak itu. Beratnya, sifat-sifatnya, dan kebiasaannya. Mudah-mudahan aku dapat segera menyesuaikan diriku, gumamnya pula perlahan-lahan. Dan dengan perlahan-lahan pula Ki Argopati membuka warangka ujung tombaknya dan meletakkan warangka itu di samping lipatan selongsongnya. Tajam tombak ini pun cukup baik, desisnya. Tidak jauh berbeda dengan ujung tombakku. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedua tombak itu memang tombak sifat kandel tanah perdikan menoreh yang masing-masing dimiliki oleh kakak beradik, Argopati dan Argojoyo. Tetapi ternyata Argojoyo diam-diam telah menukarkan tombak itu karena ia menganggap bahwa tombak Argopati lebih baik dari tombaknya sendiri. Sambil menunggu Ki Tambak-Wedi, Ki Argopati mencoba menimang-nimang tombaknya supaya ia tidak salah hitung. Ia harus tahu pasti berapa banyak tenaga yang diperlukannya untuk mengayunkan tombak itu pada jarak tertentu. Ketika Ki Argopati menengadahkan wajahnya, dilihatnya warna yang merah kekuning-kuningan menyaput langit di ujung timur. Purnama itu hampir naik. Tanpa sesadarnya ia berbicara kepada diri sendiri. "Iya!" Tiba-tiba terdengar sebuah jawaban. "Purnama hampir naik." Argopati berpaling ke arah suara itu. Dilihatnya di atas bongkah batu pada sesosok tubuh, berdiri di atas pasang kakinya yang renggang, tegak seperti sebatang tombak baja yang kokoh kuat, tertancap dalam-dalam pada tanah yang keras berbatu-batu. Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya. Segera ia mengenal siapakah orang yang berdiri di atas bongkah batu padas itu. Ki Tambak-Wedi. Karena itu, maka katanya seperti acuh tidak acuh. Kau datang tepat pada saatnya.
Aku tidak pernah ingkar janji, jawab Ki Tambakwedi. Sebentar lagi purnama akan naik. Kita akan segera berhadapan seperti beberapa puluh tahun yang lampau. Berhadapan sebagai laki-laki jantan yang tahu akan harga dirinya. Aku mengharap demikian. Apakah kau datang seorang diri? Bertanya Ki Tambakwedi. Pertanyaan itu ternyata membuat Ki Argopati menjadi heran. Dipandanginya Ki Tambakwedi di dalam sinar yang temaram. Perlahan-lahan ia maju setapak sambil berkata, "Pertanyaan itu aneh sekali." "Kenapa aneh?" potong Ki Tambakwedi. "Tidak sepantasnya kita menyimpan pertanyaan itu di dalam hati kita. Aku pun tidak akan bertanya demikian. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan kepada diri masing-masing, maka kita sudah kehilangan sebagian dari kejantanan kita." Ki Gede menoreh terdiam sejenak, lalu tiba-tiba, "Hei, Ki Tambakwedi, meskipun hanya sepercik, apakah pernah tersirat di dalam hatimu untuk datang ke tempat ini bersama satu atau dua orang kawan yang meskipun hanya akan menjadi saksi, sehingga kau dipengaruhi oleh pertanyaanmu itu?" Pertanyaan itu telah mengguncangkan dada Ki Tambakwedi. Serasa ujung tombak Ki Argopati telah mematuk pusat dadanya. Ia tidak menyangka bahwa pertanyaannya dapat menumbuhkan kecurigaan pada lawannya. Namun segera ia berusaha melepaskan kesan itu dari wajahnya. Kemuraman senja telah menolongnya untuk melindungi perubahan-perubahan pada kerut-kerut di keningnya. "Pertanyaanmu itu pun aneh, Argopati. Selama Ki Tambakwedi masih menyebut dirinya Ki Tambakwedi, maka aku masih orang yang pernah kau hadapi beberapa puluh tahun di tempat ini." "Bagus," sahut Argopati. "Turunlah. Sebentar lagi cahaya di langit itu akan menjadi semakin cerah. Kemudian pada saatnya purnama akan segera naik. Marilah kita peringati masa-masa muda kita sebagai Paguhan dan Aryo Tejo dengan cara ini. Loloskan senjatamu itu dari selongsongnya. Aku ingin melihat betapa dahsyatnya senjata yang berujung rangkap itu." Terdengar suara tertawa perlahan-lahan. "Kau terlampau tergesa-gesa," sahut Ki Tambakwedi. "Meskipun sesaat lagi purnama akan naik, tetapi malam masih panjang. Kau tidak akan kehabisan waktu untuk memeras keringatmu. Aku akan melayanimu. Kenapa kita harus tergesa-gesa dan memulainya tepat pada saat purnama itu nanti naik dari atas cakrawala?" Sekali lagi, Ki Argopati menjadi terheran-heran. Pertanyaan di dalam dirinya menjadi semakin tajam menggores di jantungnya. Sikap Ki Tambakwedi itu tidak dapat dimengertinya. Beberapa puluh tahun ketika ia bertemu di tempat ini pula dengan Ki Tambakwedi, maka orang itu sama sekali tidak terlampau bersabar hati seperti kini. "Waktu itu telah cukup lama berlalu," katanya di dalam hati. "Sepanjang itu adalah mungkin sekali seseorang mengalami perubahan tabiat dan sifatnya. Mungkin Ki Tambakwedi mendapatkan pengalaman yang cukup banyak untuk merubah sifat-sifatnya itu. Kini ia menanggapi keadaan dengan hati yang mengendap." Meskipun demikian, Ki Argopati itu menjawab juga, "Ki Tambakwedi, aku memang tidak tergesa-gesa. Tetapi bukankah ancer-ancer waktu itu telah kita letakkan? Marilah kita mencoba menepatinya. Kita akan segera menyelesaikan pekerjaan kita. Bukankah masih ada pekerjaan lain yang menunggu?" Terdengar suara tertawa Ki Tambakwedi. "Apakah kau masih mengharap dapat keluar dari tempat ini?"
Ki Argopati mengerutkan keningnya. Tentu, jawabnya, di rumah anakku menunggu kedatanganku. Suara Ki Tambak Wedi itu tiba-tiba meninggi. Katanya, seandainya kau dapat keluar dari tempat ini, belum tentu kau akan dapat bertemu lagi dengan anakmu. Kenapa? Bertanya Ki Argopati dengan herannya. Kedua kakak beradik si ibu itu berada dalam pertentangan yang tajam. Aku tidak tahu apakah si Danti dapat mengendalikan dirinya supaya tidak segera bertindak. Tetapi jangan takut. Seandainya si Danti malam ini berhasil menguasai Menoreh, putrimu, adik si Danti itu tidak akan mengalami cedera. Si Danti menyayanginya sebagai seorang adik, meskipun adiknya itu berpihak kepadamu. Tetapi sebagai seseorang yang bercita-cita, maka si Danti harus bertindak, meskipun ia yakin bahwa kau pasti telah berjanji untuk menyerahkan tanah perdikan ini kepada gadismu itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Ki Argopati. Ia sudah menduga bahwa hal serupa itu akan terjadi. Si Danti pasti akan mempergunakan saat yang genting ini, saat ia tidak dapat memimpin perlawanan langsung, untuk menghadapinya. Namun ia sadar pula bahwa Ki Tambak Wedi sengaja mengatakan hal itu kepadanya, karena Ki Tambak Wedi berusaha untuk mempengaruhi perasaannya. Apabila perasaannya dikacaukan oleh berbagai macam persoalan, maka ia pasti tidak akan dapat mencurahkan segenap perhatiannya di dalam perlawanannya. Meskipun demikian, seperti kebimbangan membayang pada dinding hati Ki Argopati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.